الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sama-sama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih keras ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib satu kali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh yang hadir banyak, tapi jawaban salamnya kayak lagi banyak cicilan ternyata. Gak apa-apa. Boleh diulangi salamnya, boleh? Sambil Ahilman doain, mau? Mudah-mudahan yang jawab salam panjang umurnya. Mudah-mudahan yang jawab salam tambah berkah hidupnya.
Mudah-mudahan yang jawab salam ada yang punya hutang di sini ada. Yang mana orangnya? Akhirnya doakan mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mohon maaf, ada yang masih jomblo di sini ada. Yang masih sendiri ada. Yang mana orangnya? Sebentar ya. Ibu jangan ngacu ya Bu ya. Nah juga tahu ibu sudah punya pasangan pasti ya. Ahilman doakan mudah-mudahan yang belum punya pasangan segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, kasih wajahnya, banyak uangnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, pasti dibuang warisan ya hanya apa ya mah. Mudah-mudahan Ramadan ini udah ketemu pasangannya ya. Gak enak sama yang lain, betul? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu Ramadan masih sendirian. Catat itu lumayan status hari Sabtu gitu ya. Ada yang belum berangkat haji di sini ada. Yang belum umroh ada. Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Gimana caranya? Mudah-mudahan yang hadir Allah angkat derajatnya. Semua yang berkumpul pagi ini Allah masukkan ke dalam surganya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Lebih keras jawabannya bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan kita. Sebelum Ahilman melanjutkan tausiahnya, saya ingin mulai kebersamaan kita dengan berdoa sama-sama. Mau apa mau? Yang pertama kita baca doa, mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah. Kita berdoa yang kedua, mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan di surganya Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini Allah berkahi hidup kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita baca doanya, Ahilman satu kali, jamaah satu kali. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu bulan suci Ramadan. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan sayangi hidupku, dan terimalah taubatku ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ustaz, itu nggak apa-apa, gordennya dibuka aja, Ustaz. Dibuka. Kan sudah ada penghalang. Nah, ini juga bukan. Kasihan bapak-bapaknya. Kayaknya kayak terpenjara gitu. Jadi kalungnya itu bukan. Semua juga yang di belakang gak apa-apa bukan, biar kelihatan. Baik, nah, kan kelihatan yang tidur mana yang enggak. Yang kami hormati dan kami muliakan serta kami doakan seluruh pengurus PKM Masjid Raya Puri Teluk Jambe. Betul? Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga alim ulama kita, guru kita di masjid ini Allah berkahi. Mudah-mudahan masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan setiap kehadiran kita pagi ini mendatangkan keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Ayah, bunda, teteh, sayang, apa kabar semua, sehat? Dari jawabannya kayak lagi banyak masalah beliau. Ayo, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Yang terakhir sepertinya lebih keras jawabannya. Itu menunjukkan jeritan hati yang tersakit. Alhamdulillah, seneng banget hari ini bisa hadir di Karawang. Seneng gak ketemu Ustaz Hilman? Seneng gak ketemu Ahilman? Seneng aja, seneng banget. Cius? Mie apa? Ayo, jujur, siapa yang baru pertama kali ketemu Ahilman? Ayo sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya ada yang pernah lihat AA di TV? Pernah? Lihat AA di YouTube ada? Di Instagram ada? Di TikTok banyak? Ada? Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Sebentar. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa nanya lebih cakep video atau asli? Khawatirnya ada yang kecewa.
Khawatirnya ada ibu-ibu yang mungkin kaget. Tapi sih rata-rata sejauh ini orang bilangnya lebih cakep. Sejauh ini sih orang bilangnya ya begitulah adanya ya. Makanya tadi waktu masuk ada ibu-ibu yang mungkin ngobrol sama temannya. Dia nanya sama temennya, apa itu akhir mantek nya kumaha kasetnya. Cuma kata temen yang samping bilang ini, oh kaset ngan hanyaka naon penek eta teuleungan. Maaf ya Bu ya, tenang. Udah kan, udah beri mana tuh kan? Udah jauh dulu. Apa HP saya? Ya jual ya HP ini. Terus cekapnya, lanjut. Tadi cenah ayeuna berbisi ngan hanyakal naon? Ama mau jadi hati disebut penek oge. Karena biasanya yang penek itu pinter. Nah lu penek teh pinternya karena bakat yang hati deket. Alhamdulillah senang bisa ketemu dengan orang Karawang. Kalau saya pakai Sunda ngerti apa enggak? Kalau dicampur boleh ya. Karena ini orang Karawang, atau kalau diundang ke Karawang tuh senang. Karena katanya orang Karawang tuh ibunya cantik-cantik. Jamaah perempuannya garelis. Cek tehnya gelis. Tenang dewe Pak, gak ayah. Ini akhirnya ceramahnya mau pendek mau panjang. Mau sebentar mau lama, mau bosan, nggak capek. Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya. Baru berangkat dari Bogor. Sampai jam berapa ceramahnya hari ini? Jam berapa? Jam 2. Sudah berapa banyak ustaz yang mati di sini? Disuruh ceramah sampai jam 2 ini juara gitu. Masya Allah, tabarakallah. Siap sampai jam 2 siap? Yang tidak siap, silakan ibu-ibu nanti persiapkan diri sampai jam 2 ya. Baik, Bunda, Teteh, sayang. Hari ini Ahilman hadir di sini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari Sahabat Kemanusiaan yang sudah jadi wasilah AA sampai di Karawang. Dan Masya Allah, mudah-mudahan ya semua yang hadir pagi ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Apalagi hari ini kita sedang berada di bulan Sya'ban yang tinggal menghitung hari lagi, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang hadir pagi ini mau ketemu Ramadan? Coba angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau ketemu Ramadan? Ulangi. Macam teknik. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah ayo jawab. Siapa yang mau bertemu dengan bulan Ramadan? Siapa yang mau bulan Ramadan tahun ini lebih baik? Siapa yang mau Ramadannya tahun ini pahalanya tambah banyak? Mau?
bersyukurlah bunda, ayah, teman-teman saya, karena pagi ini kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di masjid ini. Betul? Bulan Sya'ban itu kata Nabi, bulan yang sering dilalaikan oleh umatku, padahal bulan ini menentukan seperti apa Ramadan kita ke depan. Betul? Baik Sya'bannya, insya Allah baik Ramadannya. Tapi kalau Sya'bannya kurang baik, mohon maaf, boleh jadi Ramadannya pun tidak akan mendapatkan kebaikan. Betul atau betul? Iya Pak. Iya. Makanya para ulama bilang begini, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan. Ulangi lebih keras, Rajab bulan, Sya'ban bulan, Ramadan bulan. Bahasa gampangnya, rasanya kita nggak mungkin bisa panen kalau nggak nanam, kalau nggak nyiram. Betul? Berarti Ramadan kita akan seperti apa tergantung Rajab dan Sya'ban yang kita hadirkan. Artinya pengajian kita hari ini bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Kenapa bagus? Kenapa baik? Karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia mau bertemu sama bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Insya Allah. Mudah-mudahan ya umur kita diizinkan bertemu Ramadan. Kenapa ngomong begitu? Iya, karena yang namanya umur gak ada yang tahu. Betul? Lihat ini yang hadir ada kemiripan dari wajahnya. Lihat ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung, dan mati mah pasti. Betul? Cuman gak tahu aja waktunya. Bisa jadi jamaah duluan, belakangan, atau dibalik, nya belakangan, jamaahnya duluan. Betul? Kan masih kene muda, masih kene anom, masih lama matinya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada tidak? Sekarang yang masih muda mati banyak tidak? Punten ya, survei membuktikan ternyata yang masih muda itu potensi matinya lebih banyak dibanding orang tua. Lihat, belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Asa teu aya. Anu mautna trek-trekan motor biasanya orang tua apa anak muda? Betul? Belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asa nggak pernah dengar cerita begitu. Betul? Yang matinya begitu orang tua apa anak muda? Maka mohon maaf, mati mah nggak pandang tua, nggak pandang muda. Betul? Bisa jadi jamaah yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik, yang muda belakangan, jamaah yang tua. Betul nggak? Enak kiai nama. Yang dibutuhkan umat kira-kira jamaah atau ustaz? Tahu dia maha tahu benarnya sope tapi ya. Yang jelas kita semua pasti akan kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah,
Yang di samping Ustadz Hilman. Ustadz kalau mati tahun atau wafat gitu loh, mati. Berarti Hilman, kita nggak ada yang tahu Ramadan besok nyampe atau tidak, betul? Maka di awal kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaq. Etama doa mau makan atau etama doa mau makan nasi. Kita punya nasi di rozak tanah wae. Lapar atau kumaha sih? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi kepikirannya kemana-mana dia maka Ahilman penting berdoa karena yang akan nyampein kita ke Ramadan itu siapa? Allah, betul? Ayo jawab, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Siapa yang meringankan langkah kita pagi ini? Siapa yang mempertemukan kita pagi ini? Siapa yang mengumpulkan kita pagi ini? Hakul yakin tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita illa biiznillah, kecuali semua atas izin semua. Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di sebuah gua yang hitam. Di malam hari mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu, tapi Allah tahu tidak tentang semut itu. Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita mungkin tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu, tapi Allah tahu tidak berapa jumlah daun yang jatuh itu. Semua yang terjadi pasti atas kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an am yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Betul? Semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Maka izin ya bunda sayang, teteh sayang, ayah, teman-teman. Kenapa Ahilman di awal ngajak kita doa minta ridho Allah? Jangan sampai ngaji kita pagi ini tujuannya salah. Betul? Jangan sampai ngaji kita pagi ini tujuannya salah. Tujuannya bukan semata-mata mau ketemu AA, bukan. Tapi tujuannya harus untuk siapa? Mohon maaf ya, yang bikin kita sering sakit hati itu karena terlalu berharap kepada selain Allah. Betul? Makanya sering bilang begini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Status hari Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati ya disengaja. Betul? Ibu, teteh, teman-teman, sering gak kita sakit hati? Cek, barangkali di hatimu tersimpan nama selain Allah. Betul? Makanya Asron juga bilang gini, aku tuh disakiti sama orang itu. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri.
status hari Senin itu. Jadi kalau ada yang bilang, aku tuh disakiti sama orang itu, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Makanya Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Itu bukan status itu perkataannya Imam Ali bin Abi Thalib itu. Betul? Maka izin kita masuk kepada materi kita pagi ini. Ibu sayang, teteh sayang, teman-teman, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, kita harus bicara dari sejarah dulu barangkali. Kenapa Allah itu menghadirkan peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu banyak ceritanya, tentu banyak kisahnya, tapi Ahilman akan mengambil satu angle yang menjadi alasan utama kenapa Allah hadirkan peristiwa Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan? Dari sekian banyak alasan, ternyata Isra Mi'raj itu dihadirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk hiburan bagi Nabi, penguat bagi Nabi, karena waktu itu Nabi sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Betul atau betul? Iya apa iya? Apa yang bikin Nabi sedih waktu itu? Waktu itu Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintai dalam hidupnya. Yang pertama, Nabi kehilangan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Betul? Dan yang kedua, Nabi kehilangan pamannya yang luar biasa yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Pertanyaannya, kenapa kita bisa sedih ketika kehilangan seseorang? Halo? Masih hidup apa enggak? Ngomong wae ngomong mikir atau mengerti? Ayo ulangi pertanyaannya. Biasanya apa yang bikin kita sedih, bahkan sedihnya berlebihan ketika ada seseorang yang pergi meninggalkan kita? Apa coba? Apa? Rasa memiliki. Sepertinya Anda lagi sakit hati. Itu dalam jawaban barusan. Biasanya apa? Banyak alasannya, tapi biasanya yang membuat kita sedih ketika ada orang yang pergi meninggalkan kita karena orang itu terlalu baik untuk kita. Betul nggak? Makanya mohon maaf, tahu nggak Rehan? Tahu nggak? Kenapa Rehan itu sulit dilupakan? Karena Rehan itu baik. Betul nggak? Ada lagunya kan? Mengapa sulit lupakan Rehan? Apalagi Rehan. Jadi pertanyaannya, kenapa orang itu kok sulit dilupakan, bikin sedih kalau meninggalkan kita? Karena orang itu terlalu baik. Setuju? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sedih ditinggal Khadijah dan Abu Thalib? Karena dua orang ini orang yang sangat baik. Betul? Pertanyaannya, Bunda nanya, emang Khadijah itu sebaik apa sih sampai Nabi susah move on kayak begitu? Kira-kira gitu kalau bahasa kita. Betul? Ibu, kalau ibu nggak baik-baik amat ketika ibu wafat, suami biasa aja. Punten. Ima puntennya, ibu wafat,
Kalau ibunya dulu adalah orang yang sangat baik, maka suami pasti susah melupakan itu. Betul nggak? Tapi kalau ibunya ya biasa aja gitu, maka jangan kaget. Sebulan 2 bulan ke depan sama, ibu punya suami soleh, seneng nggak? Punya suami baik, seneng nggak? Punya suami bager, seneng nggak? Kalau dia wafat, sedih tidak? Tapi kalau dia nggak soleh, nggak baik, nggak bager, dia mau ibu kumaha? Merencek ibu tekil lain di bawah. Gitu. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaannya, Khadijah baik atau tidak? Sangat baik atau tidak? Pertanyaannya, ibu-ibu yang di sini mau nggak punya suami kayak Rasulullah? Ngaca. Penyambung jawaban teh. Mikir heula. Mikir heula. Ibu teh pas bari ngajawab teh mikir heula, hoyong si tapi kumaha? Maksudna naon lamun ibu pengen suami kayak Nabi Muhammad SAW, ibu pun harus belajar jadi istri seperti siapa? Nah, ibu udah kayak Khadijah apa belum? Udah pasti belum. Dah juga tahu itu. Ibu nanya sama emangnya Khadijah tuh gimana sih? Kok bisa bikin Nabi tuh kayaknya susah gitu move on sama Khadijah? Mau tahu nggak? Tahu aja tahu banget. Serius. Ibu, teteh, sayang, ayah, puntennya. Ini mah cerita dikit aja. Khadijah itu, masya Allah, istri yang mampu menenangkan hati suami. Itu mah Khadijah. Itu mah jawaban pesimis pulang. Apa ceritanya? Masya Allah, satu kali dikisahkan Nabi sedang bertahanus di Gua Hira, lagi diam di Gua Hira. Tiba-tiba datang suara, Iqra, Iqra, Iqra. Lihat ke depan, gak ada orang. Lihat ke samping, gak ada orang. Lihat ke belakang, gak ada orang. Kira-kira ibu lagi di rumah sendirian. Malam-malam ada yang manggil ibu. Kira-kira ibu takut atau tidak? Nabi juga waktu itu takut deg-degan. Hatinya bergetar, kakinya bergetar, ketakutan. Pas lihat ke atas, ada makhluk putih besar yang datang. Siapa yang datang? Mana pocong? Penyambung itu agak lain memang ini. Beda. Yang datang bukan pocong, yang datang saha malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Nabi Qori, aku tidak bisa baca. Maka Jibril selesaikan wahyu yang pertama, Al-Alaq 1 sampai 5. Betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk Nabi merinding, bergetar, Nabi lari sekencang-kencangnya sampai ke rumah, ngetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Ya waktu cici orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka pintunya, yang buka Khadijah. Khadijah pas dibuka pintu, Khadijah melihat Nabi. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad ketika melihat wajah Khadijah, setengah ketakutannya langsung hilang karena menatap wajah siapa? Itu mah Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Khadijah
ini parenting sedikit. Khadijah langsung tahu Nabi lagi takut, Khadijah nyamperin Nabi, langsung dipeluk oleh Khadijah. Dibisikin telinga Nabi. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, jangan takut, ada aku di sampingmu. Dibisikin telinganya, ya Muhammad, engkau itu orang yang baik, aku yang bersaksi engkau orang baik. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang siap mengangkat tubuh. Ini tadi agak lain dulu. Maka apa yang terjadi setelah dipeluk dibisikin, Nabi tenang, menatap wajah Khadijah, setengah ketakutan hilang. Dipeluk sama Khadijah, semua ketakutan hilang. Apa kata Nabi? Jamiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Ada dua tafsirnya. Satu, diselimuti pakai selimut. Dua, diselimuti dipeluk sama Khadijah sampai tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumus. Iya lamun suami pulang pengetna aya masalah, ibu kelihatan kan wajahnya ada masalah, betul? Ulah ditanya, ibu langsung. Kalau suami pulang dari kantor lagi masalah, ibu langsung panggil, Pak, sini. Pak, sini. Suami nyamperin, ibu langsung dipeluk ibu. Disebut sabar gitu. Ya ibu parenting ya. Pertanyaannya, izin mohon maaf, Khadijah ditatap wajahnya menenangkan hati suaminya, betul? Mohon maaf, ibu mohon maaf ya. Kalau suami ibu ada masalah, lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah. Maka penyambung ilmu tidak mau ngaku. Wow. Maka wajar Nabi sedih nggak ketika Khadijah wafat? Sedih. Bahkan ada satu kisah, satu kali Khadijah lagi duduk, Nabi itu tiduran di pahanya Khadijah. Kebayang nggak? Gak usah dibayangin, susah banget. Jadi Khadijah lagi duduk, Nabi tiduran kepalanya di pangkuannya siapa? Tidur. Tiba-tiba pas lagi tiduran Nabi nangis. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, suamiku, kenapa engkau menangis? Apa kata Nabi? Khadijah, aku tidak pernah membayangkan kalau hidupku tanpa dirimu. Sampai keluar kalimat ini, rasa-rasanya hidupku terasa ringan ketika engkau ada di sampingku. Khadijah, jangan pernah pergi meninggalkanku, karena hidupku tak berarti apa-apa kalau tanpa dirimu di sampingku. Ibu pernah nggak suami ibu ngomong gitu ke ibu? Pernah ke suami ibu ngomong gitu ke ibu? Cek ama rada nggak pernah ya. Palingan kia ngomong deh, mama, kayak mama termeka juga habis bapak. Bapak terus kekuatan dia. Mungkin kita begitu. Apa kata Khadijah? Disusut, susut aja. Lain dilap atau lama gitu. Namanya disusut. Lain dilap lain, lap kiri itu. Dinaon bukan namanya. Diustik, diusap, dinaonnya. Digesek, digesek. Mana digesek coba? Kumaha sih? Iya, geus ngomong pocong digesek nih. Si ibu mah teu nyambung kajian teh. Lain digesek lain.
diusap. Kumahanya itulah pokok nama. Ku Khadijah disusuk eta air mata Nabi teh. Oh diusap lah beda. Dikeringkan dikeringkan dijemur atau es. Akhirnya ya gitulah. Terus berdosa tidinya Pak Murid. Set disusuk. Apa kata Khadijah? Ya Rasul, jangan nangis, jangan sedih. Apa? Dia, ya Muhammad, kalau nanti kau berdakwah dan kau sudah tidak punya bekal lagi untuk berdakwah, ya Muhammad, aku mohon, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya suamiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khadijah memberi semuanya, Bu. Hartaku, hartamu. Hartamu, hartamu. Itu mah ari ibuku mah. Hartamu, hartaku, istighfar aja. Mata gua aja ketika ibu meninggal teh suami teh syukuran. Leuwih beulah. Wis teu kuat kabeh teh. Mata Khadijah wafat, Nabi sedih tidak? Nabi kemudian diizinkan Allah menikah lagi dengan Aisyah, betul? Singkat cerita, Nabi pernah tidur. Waktu tidur Nabi nyebut nama Khadijah. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ibu kebayang gak? Nama ibu Lilis. Suami ibu tidur manggil Yanti. Yanti, Yanti. Kira-kira ibu cemburu atau tidak? Pasti Aisyah waktu itu cemburu tidak? Aisyah nanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad suamiku ya Rasul, kenapa sih engkau masih manggil nama Khadijah? Bukankah aku lebih cantik daripada Khadijah? Bukankah Khadijah telah wafat? Kenapa aku masih nyebut nama Khadijah? Lihat kalimat kami, Aisyah, Khadijah memang telah meninggalkanku, tapi dia tak akan pernah pergi dari hatiku. Status Aisyah. Dia memang telah pergi meninggalkanku, tapi dia tak akan pernah pergi dari hatiku. Kata Aisyah, kenapa? Kenapa? Iya, Khadijah itu perempuan pertama yang beriman kepadaku. Khadijah itu perempuan pertama yang mencintaiku. Khadijah itu perempuan pertama yang menerimaku. Khadijah itu perempuan pertama yang memberikan apapun untukku. Maka rumusnya, catat ini, perempuan jangan sibuk mempercantik fisik, sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap, tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Status hari apa itu? Itu kan yang sering dilihat di TikTok itu kan? Itu kan? Sekarang ketemu aslinya ya? Ulangi enggak? Pohon deui. Ngomong kita apa? Karena keluar dengan sendirinya ya, karena itu bisa diulangi lagi. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menatap. Betul? So, Khadijah wafat, Nabi sedih? Tidak lama kemudian paman yang dicintainya wafat. Kenapa Nabi sedih ketika Abu Thalib wafat? Iya, karena Abu Thalib itu adalah orang yang paling membela Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy itu nggak berani sama Nabi karena masih ada siapa? Pamannya Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Thalib wafat? Orang kafir Quraisy semakin mengganggu Nabi, menghina Nabi, menyakiti Nabi, sampai keadaan Nabi terpuruk, terjatuh, sedih, merasa sendirian dalam hidup. Pertanyaannya, kalau itu terjadi sama Nabi, keadaan sedih itu, kira-kira yang di sini pernah nggak ngalamin sedih dalam hidupnya? Pernah nggak ngalamin keadaan terpuruk? Pernah
Pernah ngalamin keadaan yang susah? Pernah merasa hidup ini sendiri? Pernah ketika semua orang pergi meninggalkan kita? Pernah seakan-akan ada orang yang dekat kita? Pernah? Kata Nabi pernah ngalamin itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati Nabi dengan peristiwa yang bernama Isra Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diangkat dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Betul? Nabi bertemu dengan para nabi-nabi yang lain di setiap langitnya. Untuk apa? Untuk menguatkan hati Nabi. Ya Muhammad, persoalanmu berat, iya. Tapi Nabi sebelummu juga sudah mendapatkan semua keadaan yang pernah kamu dapatkan. Setuju? Maka pulang dari sana, Nabi mendapatkan oleh-oleh. Betul? Perintah apa? Salam. Ahilman, apa yang ingin AA sampaikan kepada kita sebagai hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan kita? Saya mau nitip 2 saja. Ada berapa? 2 S yang jangan sampai kita tinggalkan dalam hidup agar kita bisa lebih tenang menghadapi setiap kehidupan kita. Coba saya mau tanya lagi, siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Angkat tangan, katakan saya. Lebih keras, siapa? Siapa yang ingin lebih bahagia? Siapa yang ingin lebih tegar menjalani hidup? Siapa yang pengen tambah tenang hatinya? Nitip, ada berapa tadi? 2 S yang jangan kita tinggalkan untuk kita hadirkan dalam hidup. 1 saya belum bilang sholat tadi ya, tapi nggak apa-apa. 1 apa? Sholat. Jangan tinggalkan. Mau hati tenang? Sholat. Mau hidup lapang? Sholat. Mau rezeki lancar? Semua persoalanmu diselesaikan di atas sejadah. Status hari Kamis. Karena ternyata Ustaz, mohon izin, mohon maaf, berantakannya hidupmu dimulai karena berantakannya sholat. Makanya adik-adik saya yang milenial, nanti cari calon suami yang jaga sholat ya. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Kalau kamu menemukan laki-laki yang sudah berani meninggalkan sholat, mohon maaf, sholat aja dia meninggalkan yang penting, apalagi kamu yang gak penting-penting amat. Betul? Sama kalau bisa jaga yang sholat subuhnya di masjid. Maka pesan banget, kalau bisa jaga 40 rakaat setiap hari. Ada berapa? 40. Perhatikan urutannya. 17 rakaat yang fardu, yang wajib. 10 rakaat atau 12 rakaat sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib. Urutannya 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur atau 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Total 10 atau 12. Betul? Naik tahajud 8, naik witir 3, naik duha 2. Total berapa? 40. Apa di antara keutamaannya? Masya Allah, barang siapa yang menjaga sholat fardu di awal waktu, Allah berikan 3 hal. 1 burhan, 2 nur, 3 hudan. 1 apa? Apa itu burhan? Emang dia bisnis aja tadi kan? Dia tadi les pocong, akhirnya burhan tuh. Burhan itu artinya pembeda yang akan mengarahkan kamu dalam kebaikan. Betul? Orang punya burhan dijaga oleh Allah. Orang punya burhan, punya tameng, punya benteng. Kalau ada keburukan yang datang bagi dirinya, Allah hindarkan karena dia punya apa? Burhan. Nur, apa artinya? Cahaya. Orang yang sholat fardunya terjaga, dikasih nur, dikasih cahaya, berkarisma.
matanya bicara, lisannya berkata, tangannya memberi. Semua yang dihadirkan bersih karena dia punya nur, hatinya bersih. Makanya orang yang punya cahaya di hati gak pernah iri dengki sama orang, gak ada. Apa itu iri dengki? SMS. Susah melihat orang, senang melihat orang. Di sini ada yang begitu. Ayah begitu ayah. Kemana Jalmina? Kade. Kumaha cirina nu SMS teh gitu. Tetangga beli kulkas, dia yang beli minum. Bisa beli kulkas. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang katabrak. Da cicing di hareupeun tetangga nawai atuh baru. Tetangga masang parabola, dia minum Paramex. Sakit kepala, tetangga ganti iPhone Pro Max, dia minum Promah. Sakit perut, nur hilang di hatinya karena sholatnya tak terjaga. Betul? Yang ketiga, hudan, petunjuk. Orang yang punya hudan ditunjukin sama Allah. Mau gak punya itu semua? Jaga sholat fardu di awal waktu. Betul? Sholat sunnah rawatib, siapa yang menjaganya, maka Allah bangunkan istana di surga. Sholat tahajud, 4 kemuliaannya. 1, diangkat derajatnya. 2, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, ditenangkan hatinya. 4, dicintai oleh Allah dalam hidupnya. Kalau mau diangkat derajat, tahajud. Mau dikasih jalan keluar dari setiap masalah, tahajud. Disebutkan dalam hadis kursi, Allah turun ke muka bumi di sepertiga malam terakhir. Allah mencari hambanya. Siapa hambanya yang sholat tahajud? Kalau di antara mereka ada yang punya dosa, minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya untuk orang yang sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Kalau dia punya kebutuhan, dia minta sama Allah, Allah penuhi kebutuhannya. Sholat tahajud, witir, penyempurna kehidupan. Duha, dicukupkan kebutuhan. Maka orang yang sholatnya terjaga, Allah jaga dalam kehidupan. So, sederhana sekali. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Status hari apa? Makanya kata orang tua dulu, mohon maaf ya, kata orang tua dulu, kita hidup kalau nggak sholat nggak ada gunanya. Betul? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Mau apapun sholat jawabannya. Betul? Termasuk kalau rezeki mau lancar, sholat. Keterangannya ada di surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Ternyata bunda, teteh, saya, ayah, teman-teman sekalian, kualitas sholatmu menentukan kualitas rezekimu. Makin baik sholatnya, makin baik rezekinya. Mana ayatnya? Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Kalau sholatnya udah benar, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatu littaqwa, sebagai akibat engkau bertakwa kepada Allah. Betul? Benar? Iya? Maka yang pertama S-nya apa? S yang pertama apa? Maka Nabi dikuatkan oleh Allah dari kesedihannya dengan S yang pertama apa? Ayo, mulai dari sini perbaiki sholat. Betul? Yang laki-laki ke masjid sholat. Kemana? Kok agak tertekan gini wajah-wajahnya?
Yang laki-laki sholatnya kemana? Kemuliaan laki-laki itu ada saat dia sholat ke masjid. Kalau laki-laki sholatnya nggak ke masjid, hilang kemuliaan, hilang muruahnya. Pakai apa sholatnya? Data. Lalu sholatnya di imamnya gitulah. Makanya di masjid, minimal di masjid mah, lamun orang salah dibenerin ke imam, betul nggak? Ada yang nanggung. Karena kadang-kadang ada ibu-ibu yang suka curhat sama suami abi teh sok sholat di imam, terus kumaha nya pernah imaman suami abi teh maca kuliah tetama-tama motor ya didinya. Teh kan penasarannya, teh nanya emang kumaha gitu cek nya suami teh sok itu maca kuliah teh kumaha gitu kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu. Abi tetap kesel tuh ini itu kayak istirahat. Mah mending mah pernah suami abi mah pernah suami saya mah baca watini ujungnya wal asri. Saya kan penasaran pak, emang gimana watini wal asrinya gitu? Watini waz zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil perasaan tadi tewati pernah suami begitu pernah eta mah mending eta mah panjang mending berpoho deui pernah ieu suami abi maca al-kausar 3 ayat poho deui ayat katilu teh jadi kumaha kitu inna aqainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna aqainakal kautsar balik 5 kali aku teh kesel ujungnya aku teh bisikin aja ke suami apa bisikannya inna lillahi matana suami sholatnya di mana di masjid imam bersalah wae di imam pede deh ya kamu sih ibu sayang sama suami apa enggak sayang sama suami enggak suruh sholat ke masjid. Masjid itu pintu rahmat Allah. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Pak azan ke masjid. Tiris misalnya, tiris, pakai jaket ke masjid. Hujan, payung ke masjid. Gelap, senter ke masjid. Capek, pakai motor ke masjid. Seru. Wah seru atuh halu. Siap. Ibu istri, siapa istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Pulang dari sini, Isra Mi'raj kita sukses atau tidak, lihat sholat zuhur nanti penuh kayak gini apa enggak di masjid. Lihat nanti maghrib, lihat besok subuh, betul? Makanya suka sedih. Ada orang yang bikin Isra Mi'raj sampai malam, subuhnya kosong. Ayat begitu, ayat begitu. Di Karawang ayat, di bawah mana begitu. Padahal muatan pertamanya ngajarin sol, betul? Yang kedua, ini kunci terakhir. S yang kedua adalah sabar. 1, 2, 3. Sabar. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk lebih apa? Sabar. Bunda, teteh, sayang, teman-teman, hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya wangi. Betul? Ada yang bilang gimana
Gimana caranya biar hidup nggak ada masalah? Gampang, nggak usah hidup. Ciri orang hidup itu pasti punya masalah, betul nggak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Kela. Anu belah kanan Rohim, anu belah kiri Ghafur. Kemana itu Rohim apa Ghafur? Rohim apa Ghafur? Rohim. Rohim apa Ghafur? Ghafur. Iya lupa dibaca surat apa tadi? Al-Mulk ayat berapa? Ayat 2. Kan suka dibaca kan? Barang siapa yang tidak tertinggal baca Al-Mulk sebelum tidur, maka Allah akan jaga diri dari siksa kubur. Ulah tinggalannya sebelum tidur ketika malam baca surat naon? Al-Mulk. Jadi yang benar Rohim apa Ghafur? Wa huwal azizul Ghafur. Kalau Rohim pasti kalau Rohim pasti wa huwal azizul. Kan jelas wa huwal azizul. Nah, gitu. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Betul? Sebagai apa itu Ustaz? Sebagai ujian. Sebagai apa? Hidup ini tempatnya ujian. Sehat, ujian. Sakit, ayo jawab ujian. Sehat, sakit, kaya, miskin, punya suami yang soleh, punya suami yang ganteng, punya suami yang kurang soleh, punya istri yang soleha, punya istri yang cerewet, punya istri yang suka belanja online, punya istri yang banyak mintanya, punya istri gedai cicing, punya istri pulang anting wae. Itu namanya apa? Pertanyaannya, kalau orang ikut ujian hasilnya tidak lurus, yang salah soal atau jawaban? Ulangi, orang ikut ujian hasilnya tidak lurus, yang salah soal atau jawaban? Pasti jawaban, betul? Hidup kita punya masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Maka bunda sayang, teteh sayang, ayah, teman-teman catat ini, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Sing sabar, 1, 2, 3. Sing sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti berlalu. Lagi ayo jawabannya. Badai pasti berlalu, hujan raat. Orang Karawang merah sampai gunakan di kendaraan. Hujan pasti berhenti. Betul apa betul? Ustaz, rumah tangga saya banyak masalah. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Status hari apa? Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan, betul? Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya rumah tangga pasti ada ujiannya masing-masing. Betul? Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Rumah tangga Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh, istrinya tidak soleh. Ayo, siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh.
Iya jawaban teh. Betul? Nama istrinya Halawah. Siapa namanya? Nabi Lut soleh, istrinya siapa namanya? Celut. Nabi Lut na soleh, Celut na soleh. Betul? Ada yang kedua, suaminya soleh, istrinya soleh, ayah. Rumah tangga siapa? Firaun. Siapa istrinya? Kade. Ulang atau ibu Aonnya. Istri nate Asia, betul? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Ada? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Jawabannya ini Ibu Lahab. Bukan Ibu Lahab, istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh. Ayah, rumah tangga sah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Sebelumnya Nabi Ibrahim Alaihissalam, betul? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleh, diuji tidak? Dapat ujian tidak? Ada masalah tidak? Sekarang pertanyaannya, suami ibu Nabi bukan? Ibu soleh tidak? Terus ibu nggak mau punya masalah? Sorry, saya nggak bilang gitu. Suami ibu bukan Nabi, ibu juga nggak soleh-soleh amat. Terus kita nggak mau punya masalah? Sorry. Saya mau bilang begini, besti, kamu terlalu bermimpi kalau hidup kamu nggak mau punya masalah, betul nggak? Makanya buat AA, masalah itu bagus. Karena buat saya, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Betul? So, ibu akui atau tidak? Kalau pas lagi punya masalah, tambah dekat nggak sama Allah? Kalau pas lagi punya masalah, tambah taat ke Allah. Ibu bisa tahajud rajin, betul? Bisa ngaji rajin, betul? Bisa baca Quran rajin, betul? Doa khusyuk nangis, betul? Kena ayam masalah mah, cara ada di sholat. Nges datang ke masjid maksudnya, betul nggak? Udah doa, kenapa? Masalah itu baik atau tidak? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Di kitab apa banyak? Kecil atau besar? Dengan masalah beliau hina atau mulia? Maka tidak ada masalah dengan masalah. Ibu di rumah tangga diuji gak apa-apa, Bu. Ada yang bilang gini, gimana ya caranya biar suami aku gak ada salah? Gampang, ganti. Ganti jinsah, ganti dengan malaikat. Selama suami ibu itu manusia, selama itu pasti punya salah, betul? Pertanyaannya, Anda sempurna tidak? Ibu sempurna tidak? Ibu tidak sempurna, kenapa ibu mencari yang sempurna? Betul nggak? Mohon maaf ya, cinta terbaik itu siapa yang HP-nya? Ini status di TikTok hari Sabtu malam minggu ini. Keburu bohong Bebe. Tulis ini. Jangan. Ibu tolong catat ini ya. Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Jangan pernah mencari yang sempurna, tapi carilah orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaanmu. Jangan membandingkan cintamu dengan cinta orang lain, karena setiap orang
punya rasa cinta tergantung cara dia merasakannya. Status hari saja. Jangan lupa ya, tag Ahilman Fauzi ya. Udah follow belum? Di Instagram follow ya, Ahilman Fauzi. Cari yang ada centang biru. Ahilman Fauzi ya. Takut ada banyak akun-akun yang lain banyak kan. Jadi yang Ahilman Fauzi. Followernya nggak banyak, cuma 800. Ya, follow di situ. TikTok juga follow, udah follow belum? Follow, ada dua, ada Ahilman Fauzi, ada yang kata Ahilman. Itu followernya kalau nggak salah 1,4 juta. Follow, cek ya, siap? Sing sabar, apa? Sing badai pasti, hujan pasti. Ibu mulai hari ini sing sabar. Suami ibu apapun keadaannya, kitu-kitu oke. Suami ibu. Ridhonya istri itu tergantung suami, betul? Maka izin, ibu jangan suka bandingin suami ibu sama orang lain. Betul? Gak usah jauh-jauh. Suami ibu sama AA sama apa beda? Suami ibu sama AA sama apa beda? Lebih kasar siapa? Kalau jujur ini ya. Suami ibu sama AA kasepan sama. Suami ibu sama ibu pasti kasepan suami ibu. Sama ibu ya. Suami ibu sama AA pasti kasepan suami ibu. Kenapa coba? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Ibu mau bilang AA ini kasep malah ngaruh kah? Betul? Dan AA udah pasti udah mau sama ibu. Kalau AA mau nambah juga pasti milih-milih. Mau pilih dukia. Pahit-pahit. Maksud AA, syukuri apa yang ada, betul? Sabar, sabar. Semua ada waktunya, betul? Ibu rumah tangga, si awet, bapak, si nyangka istri, siap? Kok tertekan gini wajah-wajahnya? Suami harus sayang sama istri. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayang hidupnya. Dirumusnya. Lain amin-amin, mikir pak. Orang teh udah begitu apa belum gitu? Amin mah amin, apa kita? Pulang ke sini praktekin. Ibu bentar lagi mau Ramadan, betul? Nitip ya, istri minta maaf sama suami. Betul? So, jawab yang jujur. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Yang paling banyak dosa teh puntennya istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Iya, dikasih pelajaran itu nyambung. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami kepada istri mah tidak ada dosa. Yang ada zolim. Yang ada apa? Dosa maksudnya lebih tinggi mana? Biasa aja kok. Emosional si aja ini. Kuat kata mas. Betul? Kalau dosa urusannya hanya sama. Jadi kalau istri punya salah sama suami, urusan sama siapa? Tapi kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Betul? Maka sezolim-zolimnya manusia siapa? Dia jawab ya Allah ya Rabbana. Sezolim-zolimnya manusia yang bikin dosa sama Allah dan mudah menyakiti manusia yang lain. Betul? Lain suami lain. Menang payungan pisang hati yang Allah. Ya bismillah, Anda sing jaga sholat siap, sing sabar siap, sing tenang hidup ini.
Bentar lagi mau ketemu Ramadan, insya Ahilman. Kalau bunda tanya, apa yang membuat AA diizinkan oleh Allah hari ini bisa mendapatkan kebaikan ini? Saya akan bilang begini, ini karena buah kesabaran yang orang tua kami hadirkan. Saya dari kecil, izin cerita sedikit sebelum saya tutup. Sejak kecil saya anak yatim bunda. Ayah saya meninggal ketika saya SD, ibu saya meninggal ketika saya masuk ke aliyah. Saya sejak kecil nakalnya minta ampun. Sering tetangga saya komplain ke ibu saya, ibu dia si Iman gini. Kata ibu saya, shh, maafin anak saya. Insya Allah nanti Hilman jadi ustad. Itu kata-kata ibu saya. Maka singkat cerita, lulus SD saya dimasukin ke pesantren. Alhamdulillah saya selesai di pesantren Darul Arqam. Mungkin Bapak Ibu tahu, salah satu alumninya ke kelas kami Ustaz Adi Hidayat. Saya adik kelasnya beliau, 5 tahun beda dengan beliau. Setelah itu saya masuk ke sekolah seperti halnya yang lain. Kalau ditanya Ustaz, apa yang membuat Ustaz mendapatkan kebaikan ini? Karena kesabaran ibu saya. Ibu saya itu sabarnya minta ampun. Selepas ayah saya meninggal, ibu saya menjadi seorang single parent yang luar biasa. Ibu saya berangkat habis subuh ke pasar, buka warung, pulang zuhur, habis zuhur langsung ngider di kampung. Saya asli orang Garut, Jawa Barat, orang kampung, orang desa. Akhirnya ada kaset gak berubah memang sedikit. Lamanya gitulah pokoknya namanya. Hidup penek hidup lah. Ternyata memang good looking itu dipengaruhi oleh good rekening ya. Jadi kuduin agak lagi berubah pokoknya namanya. Saya setelah ayah saya meninggal, ibu saya seorang single parent yang luar biasa. Sampai kemudian ibu saya jatuh di kamar mandi dan kata dokter ibu saya stroke, sehingga ibu saya nggak bisa lagi jualan seperti biasa. Ibu saya pesan begini, Iman, jangan berhenti sekolah ya. Mama nggak ngasih Iman harta, tapi Mama ngasih Iman ilmu. Namun Iman dikasih harta, nanti Iman yang bakal capek ngejagain harta. Tapi kalau Iman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal ngejagain Iman. Itu yang masih saya ingat kata-kata. Maka kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, apa yang saya lakukan? Nyuapin ibu saya. Karena ibu saya kalau makan harus disuapin oleh anaknya. Satu kali, ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Ibu saya pernah bilang begini, Iman, iya mah, nanti Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Rasanya gak mungkin dari Garut ke Jakarta, rasanya jauh waktu itu. Gak mungkin. Kata mama saya, shh, sing sabar. Kita punya Allah. Apa kalimatnya? Sing sabar, kita punya. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata mama saya, nanti Iman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah. Kita orang miskin, kita orang susah, orang gak punya. Apa kata mama saya? Shh, ulah gitu Jan, sing sabar, kita punya Allah. Ibu saya punya kebiasaan, kalau setelah sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik. Satu kali saya tanya, Mama tuh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Iman senantiasa angkat bolak-balik haji umroh ke Baitullah. Kumaha macaran sing sabar, kita punya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, waktu sangat cepat berlalu atas izin Allah. Sekarang apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang sudah terjadi, menjadi kenyataan. Ibu saya bilang nanti Iman ceramah di televisi. Sekarang Allah izinkan. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. S1 saya sampai S3 saya semuanya beasiswa.
Ustadz pinter ya? Enggak. Yang hebat itu sabarnya ibu saya, yang tahu Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun karena ada tour and travel yang kita bimbing. Bisa berangkat kapan saja dengan izin Allah. Tapi saya sedih, tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Sing sabar, kita punya waktu. Sabar, sholat, sabar, sholat. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholat. Innallaha ma'as. Ibu, jadi ibu yang sabar ya. Boleh jadi anak yang paling puji ibu saat ini, mungkin nanti akan jadi anak yang paling sayang sama ibu. Mungkin anak ibu yang paling menggoda ibu saat ini, mungkin nanti anak yang bisa mengangkat derajat ibu dan keluarga. Sing sabar. Adik-adik perempuan, sing sabar ya. Jaga kesucianmu, jaga hatimu. Jangan mudah menyerahkan hati kepada orang yang bukan menjadi milikmu. Sabar. Yang laki-laki sabar untuk tidak mengambil yang haram. Sabar dalam hidup. Karena kunci kebaikan itu ada pada sabarmu dan sholatmu. Ada yang bertanya, apakah sabar ada batasnya? Tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya, karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita untuk bersabar. Betul? Maka ada satu doa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Pasti semua hafal doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabran wasabbir aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Pulang dari sini jaga salatnya, pulang dari sini kuatin sabarnya, apalagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul? Ahilman senang banget ibu yang semangat dalam hidup, teteh yang semangat dalam hidup, akan semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua yang hadir hari ini. Barangkali itu yang bisa sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Senang gak hari ini? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Masih mau dengar tausiah lagi? Masih balik ke Karawang lagi? Beneran? Insya Allah ya. Tinggal di Bogor. Ibu kalau ada waktu silakan mampir ke Bogor. Mampir aja ke Bogor ya, gak usah ketemu saya ke Bogor. Jadi kalau ke Karawang itu memang agak-agak susah waktunya, punten pisan, dan terus sekarang lebih banyak ngisi di korporat, di perusahaan. Jadi terima kasih sahabat kemanusiaan hari ini mempertemukan saya dengan ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Mudah-mudahan, maaf ya kalau banyak bercanda, nggak apa-apa ya. Karena juga tahu ibu di rumah banyak masalah kan ya. Minimal ngaji jangan tambah masalah kan ya. Yang baiknya ibu catat, ibu bawa pulang. Yang jelek, yang buruknya ibu jangan bawa pulang. Siap? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mau doa sebenarnya, tapi sebelum itu saya serahkan dulu kepada teman-teman sahabat kemanusiaan untuk menyampaikan pengumuman yang lain. Nanti kita doa di akhir, jangan kemana-mana. Saya kembalikan kepada MC kita. Barakallahu fikum. Silakan. Gak usah ditanya jawab, ibu langsung aja. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
alaika ya Nabi, salam tundukkan kepala kita, silahkan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Mudah-mudahan doa kita pagi ini dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi ini diperkenankan oleh Allah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa pagi ini semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau ringankan langkah kami. Ya Allah, terima kasih pagi ini Kau izinkan kami berkumpul di masjid ini. Ya Allah, tidak ada yang terjadi dalam hidup kami kecuali semua atas takdir-Mu, atas izin-Mu, atas kehendak-Mu. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang berkumpul pagi ini. Allah, rahmati kami semua. Berkahi setiap langkah kami menuju ke tempat ini. Ridhoi ya Allah kebersamaan kami, sehingga kebersamaan kami mengantarkan kami ke dalam surga. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar, kami akui jika hari ini ada ujian yang datang kepada kami, ada musibah yang bertubi-tubi hadir dalam hidup kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering melalaikan sholat. Maafkan kami yang jarang baca Al-Quran. Maafkan kami yang masih sedikit berinfak sedekah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, apalagi kesalahan kami kepada bapak mama kami. Maafkan sikap kami kepada ayah ibu kami.
Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami. Jamaah sekalian, sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta ampun kepada Allah atas dosa kita kepada orang tua. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama, ibu, hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita, lihat wajah ibu, lihat. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu kami. Maafkan kami jika belum bisa membahagiakan ibu kami. Sebut nama ibu kita masing-masing. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebut. Ya Allah, sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami, ya Allah. Selanjutnya ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, dekatkan wajahnya, lihat wajah ayah. Ya Allah, maafkan kami jika pernah bertengkar dengan ayah kami. Maafkan kami jika pernah benci ayah kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah mengecewakan ayah kami. Ya Rabb, ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Mudahkan rezeki kami agar kami membahagiakan ayah ibu kami. Jika ayah ibu kami belum haji umroh, mampukan kami menghaji umrohkan orang tua kami, ya Allah. Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur, ya Allah. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Allah, berkahilah sisa hidup kami, ya Allah. Berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami. Jamaah sekalian, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, ayo ngadu sama Allah, bilang sama Allah. Yang lagi sulit, ayo sebut nama Allah, bilang sama Allah. Yang lagi sakit, yang lagi sempit, yang lagi terluka, bilang sama Allah, ya Allah. Tidak ada satu ujian pun yang hadir kecuali Engkau yang menitipkannya, ya Allah. Allah, kuatkan hati dan tubuh kami dan menghadapi setiap ujian yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya. Kami yang sedang sedih, Kau bahagiakan jiwanya. Kami yang sedang sakit, Kau sembuhkan penyakitnya. Kami yang sedang sulit, Engkau tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Dan jadikan Ramadan tahun ini lebih baik, ya Allah, untuk kehidupan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini lagi ya Allah, Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan bersalaman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, semua jamaah. Mudah-mudahan apa yang Ahilman sampaikan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب.